Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Baik. Jadi hadirnya kalian di sini sebagai bentuk syukur kalian sudah diberikan kesehatan. Sebelum Pak Guru bacakan daftar hadir hari ini, alangkah baiknya ketua kelas, siapa ketua kelas? Okta, pimpin teman-temannya berdoa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa sudah selesai. Pak Guru bacakan daftar hadirnya ya. Abdul Wahid Febrian. Olia. Egil. Hadir, Pak. Egil. Komang Adi. Nengah Budiarni. Parisa. Karsinta. Baik. Karena Pak Guru sudah bacakan daftar hadirnya ya. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Kan Susi Eka Wahyuni untuk pimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku. Hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan ya, tapi sebelum menyampaikan materi inti, Pak Guru akan mengulang sedikit materi yang sudah pernah kita pelajari minggu kemarin. Masih diingat apa materi kita minggu kemarin? Hikayat ya. Kalau kemarin kita sudah menceritakan kembali hikayat, hari ini kita akan mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen. Tapi sebelum kita mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen, Pak Guru akan mengulang sedikit ya materi yang kita sudah pelajari. Perhatikan sini. Hikayat ya, bahwa hikayat ini diceritakan ya dari mulut ke mulut ya. Jadi hikayat itu juga menggunakan bahasa Melayu. Ada beberapa bahasa-bahasa Melayu klasik yang digunakan. Masih ingat ada kata sahdan, ada menggunakan bahasa Alkisah, hatta, itu semua digunakan di dalam sebuah hikayat. Berbeda dengan kita membaca sebuah cerpen. Kalau cerpen biasanya menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Ya baik, perhatikan sini. Hari ini kita akan mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen ya. Kompetensi dasar. Nah, ini yang kalian akan capai di sini, mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ya, indikatornya yang akan kalian capai di sini mengidentifikasi unsur-unsur cerpen. Yang kedua itu menceritakan kembali hikayat ke dalam bentuk cerpen. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, perhatikan sini. Kalian diharapkan nanti mampu atau dapat mengembangkan cerita rakyat hikayat ini ke dalam bentuk cerpen. Materi pembelajaran kita ada 3 di sini. Ada pengertian cerpen nanti Pak Guru berikan. Kedua, nilai-nilai dalam hikayat itu apa saja ya, dan cerpen itu apa saja. Dan ketiga itu isi yang terkandung di dalam hikayat ataupun cerpen. Perhatikan ini Pak Guru masuk ke materi pertama ya, dari yakni pengertian cerpen. Bisa bacakan Pak Guru satu orang? Silakan. Sakinah. Pengertian cerpen. Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk kisah yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek. Oke, baik. Jadi cerpen ini adalah cerita pendek ya. Ya, jadi tidak lebih dari 10.000 kata. Perhatikan sini. Pada umumnya, perhatikan sini. Permasalahan yang dikisahkan pada cerpen tidak terlalu rumit. Ingat ya, bisa kita lihat di sini perbedaan cerpen. Kalau kemarin hikayat itu berisi ceritanya itu berkisar tentang istana sentris. Jadi setiap cerita hikayat maupun cerpen ini ingat memiliki pesan ya kepada pembacanya. Pada cerpen biasanya terdapat beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Jadi untuk kita bisa memahami yang namanya cerpen, nanti ketika kalian mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen, ingat ya struktur pembentuk dari cerpen ini sendiri. Unsur-unsur cerita pendek ya, unsur cerita pendek itu ada 2. Ya, yang pertama itu ada unsur intrinsik, ada unsur
ekstrinsik. Perhatikan sini. Bisa dibaca tema di sini ya, tema ide dasar yang melatar belakangi keseluruhan. Jadi tentu kalau ada cerita tidak mungkin tidak ada tokoh ya. Abstraksi ini merupakan pemaparan gambaran awal ya, gambaran awal. Pada bagian orientasi ini, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan sebagai penggambaran awal sebuah cerpen. Di dalam sebuah cerpen ataupun hikayat ataupun cerita-cerita lain pada umumnya novel, ya novelet itu wajib ada nilai ya. Nilai ini bertujuan untuk bisa kita menjadi pembelajaran ketika kita sudah selesai membaca sebuah cerita ya. Nilai-nilai dalam hikayat itu ada 5. Yang pertama itu ada nilai pendidikan, nilai agama, dan ada nilai budayanya. Baik, hikayat menjadi sebuah cerpen itu tentu kalian harus membacanya berulang-ulang. Karena ingat, di dalam hikayat itu banyak menggunakan bahasa-bahasa arkais, banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami ya, bahasa Melayu klasik itu. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk hari ini ya, karena Pak Guru sudah sampaikan tadi tujuan pembelajaran kita dari awal. Setelah Pak Guru memberikan materi tentang apa itu cerpen, nilai-nilai dalam hikayat, serta cara mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Hari ini Pak Guru mau bagi kelompok dulu ya. Masing-masing terdiri dari 4. Kalau 3 berarti ini 6 kelompok. Ya, kalau 6 kelompok, Pak Guru sudah siapkan hanya 5 kelompok saja. Silakan Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok. Silakan. Ya, Gil, silakan Gil. 1, 2, 4. Semuanya perhatikan. Di situ sudah ada petunjuk pengerjaan, ya. Jawab di LKPD-nya langsung. Baik, perhatikan sini. Sudah selesai semua ya? Oke. Silahkan ya, masing-masing ketua kelompok maju ke depan semuanya. Kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 5. Perwakilan 5 kelompok sudah ada di depan. Pak Guru minta ketua kelompok ini untuk mencabut lot sesuai dengan nomor urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 siapa? Oke. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Selamat pagi. Mengidentifikasi unsur-unsur cerpen dalam Malim Deman dan mengembangkan menjadi sebuah cerita. Yaitu 1. Unsur intrinsik. Temanya 1. Perjuangan seorang raja. 2. Penokohan Malim Deman memiliki watak bijaksana. 3. Alur maju. 4. Latar tempat 1. Bandar Muar. 2. Rumah nenek. 3. Kayangan. Latar suasana menegangkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya, adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya ke kelompok berapa? 4. Kelompok 4 ya, yang maju duluan ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mengidentifikasi unsur-unsur dan mengembangkan sebuah hikayat menjadi sebuah cerpen. Dengan soal yang pertama yaitu 1. Identifikasilah unsur yang terdapat dalam cerpen di atas sesuai dengan tabel di bawah ini. Yang pertama, unsur intrinsik analisis hikayat dari Malim Demam. Tema perjuangan seorang raja. Penokohan adalah Malim Demam memiliki watak bijaksana. Alur maju. Latar tempat
Ada 3, yaitu di Bandar Muar, Rumah Nenek, dan Kayangan. Sedangkan latar suasananya adalah menegangkan dengan bukti maling demam mengalahkan Mambang Molek dengan menyambung ayam. Maka timbullah pertikaman antara keduanya. Amanatnya adalah: 1. Keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita, jadi jangan kita sia-siakan keluarga kita tersebut. Yang kedua, saling tolong-menolonglah terhadap sesama, tetapi jangan tolong-menolong dalam berbuat kejahatan. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Karena Pak Guru lihat tadi dari nilai moral, nilai pendidikan yang disampaikan oleh Nadila tadi, ada kutipan teks ya dari cerita rakyat atau hikayat Malim Demam tersebut. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Nadila. Kelompok 2 ya, kelompok 2 Nadila ya. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama, unsur intrinsik. 1. Tema. Temanya perjuangan seorang raja. Yang kedua, penokohan. Malim Deman memiliki watak bijaksana. 3. Alur yang digunakan adalah alur maju. Latar tempat yaitu Bandar Muar, Rumah Nenek, dan Kayangan. Ada yang ingin bertanya? Tepuk tangan untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur intrinsik analisis hikayat. 1. Tema, perjuangan seorang raja. 2. Penokohan, Malim Demam memiliki watak yang bijaksana. 3. Alur maju. 4. Latar. A. Latar tempat. 1. Bandar Muar. 2. Rumah Nenek. 3. Kayangan. Ada yang mau bertanya? Baiklah, Oke, baik. Kalau sudah jelas, silakan. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Silakan kelompok terakhir ya. Selamat pagi. Yang pertama ada unsur intrinsik yang terdiri dari tema, yaitu perjuangan seorang raja. Kemudian ada penokohan, Malim Deman memiliki watak bijaksana. Kemudian alur yang demikian dari presentasi saya. Ada yang ingin bertanya? Apa yang disampaikan oleh Nengak Budiarni mewakili kelompok 3 ini sudah Pak Guru rasa sudah bagus ya. Tetapi perhatikan sini, Budi bacanya jangan tegang ya, jangan tegang dengan kaku. Jadi semuanya masih semangat. Oke. Silakan ditutup Budi. Demikian dari presentasi saya ucapkan selamat pagi. Baik semuanya, semua kelompok sudah maju, sudah menampilkan hasil diskusinya, sudah bagus semua. Baik, kita sudah mengidentifikasi unsur intrinsik, ekstrinsik dari sebuah hikayat, dan kalian juga tadi sudah mengembangkan hikayat Malim Demam ke dalam bentuk cerpen. Jadi Pak Guru rasa hasil kalian sudah bagus semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya, Pak Guru mau 1 orang siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sinta, silakan berdiri. Kesan saya terhadap pembelajaran mengenai mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen ini yakni kita bisa mengetahui letak perbedaan yang sangat jauh antara kedua cerita. Hikayat bercerita tentang lingkup istana, sedangkan cerpen cerita singkat yang memiliki cakupan tema yang lebih luas. Baik, seperti yang disampaikan oleh Sinta tadi ya. Jadi cerpen itu memiliki cakupan tema yang lebih luas, sedangkan kalau hikayat hanya berkisar pada istana itu saja ya, istana sentris. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, minggu depan Pak Guru minta ke kalian untuk membawa contoh cerpen dari rumah kalian masing-masing ya. Siapkan cerpen, nanti
kalian bawa ke sekolah. Silakan duduk kembali dengan rapi, dan ketua kelas pimpin teman-teman yang berdoa, tapi dengan syarat harus rapi. Buku masukkan ke dalam tasnya. Mengakhiri pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Pak Guru untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kalian diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kalian bisa hadir di sekolah seperti biasanya. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.